Oke, ini ada pertanyaan dari Mindful Day User Plus ya, Mindful Day Plus User. Mas mau tanya dong mengenai fitur Focus Sprint. Apakah itu applicable ketika kita punya 3 klien atau kantor yang tiap hari kita spend waktu untuk masing-masing klien? Soalnya dari contohnya yang fitur Focus Sprint, cuman satu aktif fokus yang bisa aktif. Atau di dalam fokus sprint itu di breakdown lagi untuk masing-masing klien. Oke, pertanyaan bagus ya. Pertama yang perlu diketahui adalah bahwa memang betul hanya ada satu aktif sprint dalam satu waktu. Karena kita ingin memprioritaskan sprint tersebut. Kita ingin selesai itu dan tidak terganggu mikirin sprint yang lainnya. Itu yang perlu diketahui satu. Yang kedua, meskipun yang aktif satu, tapi kita tetap bisa ngerjain task lainnya. Baik itu yang kita langsung tulis di halaman fokus ini, ataupun di sprint lain. Ya, kadang saya tidak memungkiri kadang ada sesuatu yang urgent yang kita harus ngerjain task di luar aktif sprint dan itu nggak masalah. Tapi konsekuensinya adalah dia akan mengurangi nilai focus rate-nya ini ya. Kenapa di sini ada 83%, 97, ada yang 100%? Karena ketika fitur voting system misalkan aktif, tapi saya ngerjain sprint lain, saya ngerjain tugas lain, sehingga akan mengurangi nilai fokusnya. Kan ini sebagai indikator aja sebetulnya. Ketika kita memang ingin menyelesaikan dengan cepat satu sprint, maka ya kita harus fokus penuh pada fokus rate pada sprint aktif tersebut, terlihat dari fokus rate-nya. Tapi misalkan kita, oke, saya punya 3 klien, ya berarti misalkan dibagi 3 sprint, nggak masalah yang satu nilainya nilai fokusnya berkurang. Ini seperti indikator aja sih, yang penggunaannya adalah masing-masing dari kalian. Kayak misalkan indikator bensin gitu ya. Ada orang yang baru di kuning udah langsung ngisi bensin aja gitu biar full. Tapi ada yang udah sampai merah tuh masih, ini masih bisa lah, masih ada baunya bensin, masih bisa jalan. Ini fokus rate itu untuk indikator seperti itu. Nah, toleransi seberapa persen kalian ingin fokus, nambah fokus atau bisa ngerjain yang lain itu tergantung dari kalian. Oke, jadi intinya walaupun ada satu aktif fokus, tapi tetap bisa ngerjain tugas yang lain, ya, atau sprint yang lain. Jadi bisa dibagi nih, bisa dibagi untuk klien satu misalkan atau project klien 2, project klien 3. Itu cara satu. Ada lagi cara kedua. Karena ini cukup fleksibel ya. Ini udah pernah saya bahas juga sedikit di video fokus sprint sebelumnya, yaitu kalian gunakan fokus sprint ini bukan per project, tapi untuk planning kayak weekly planning atau bi-weekly planning gitu. Nah, mungkin ini lebih cocok. Jadi bener, nanti di sprintnya itu di breakdown lagi tuh, di breakdown lagi task untuk masing-masing klien. Saya contoh gitu ya. Misalkan ini instead of nama project gitu ya, kita bisa tulis week ya 2 misalkan, atau week keempat September September 2024 misal. Selama 2 pekan kalau kita mau bi-weekly, atau kalau mau gunakan sebagai weekly planning ya 1 pekan gitu kan. Oke, week 4 September 2024 gitu. Kita open, nanti kita bisa ketik di sini kan klien A atau perusahaan A, kemudian di sini misalkan klien B, bebas saja, klien C. Kemudian kita tambah task item di sini, apa prioritas paling utama saat ini gitu kan, task 1, kemudian task 2 dan task-task lainnya yang harus dikerjakan minggu ini untuk klien A. Begitu juga untuk klien B dan klien C gitu ya, kita tambahkan di sini. Ya, you get the idea ya. Bisa juga tambah note dan lain-lain. Nah, dengan begitu sekarang fokus sprint tetap kalian bisa gunakan dan kalian bisa mendapatkan nilai fokus rate yang tinggi ketika ini diaktifkan gitu ya. Kemudian berikutnya juga bisa lagi gitu kan. Oh, selanjutnya adalah misalkan week 1 September Oktober, berarti Oktober 2024. Nanti kalian planning lagi gitu kan. Misalkan kliennya masih sama ya klien A lagi, kemudian klien B dan seterusnya. Nah, itu cara penggunaan fokus sprint ketika kalian memiliki uh, beberapa klien ya. Dan fokus sprint ini cukup fleksibel. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nge-share bagaimana cara menggunakannya
di kehidupan kalian sehari-hari untuk mengelola tasnya, silakan ya. Karena ya intinya fokus sprint ini adalah untuk melihat fokus apa yang harus dikerjakan pada periode ya ini start date dan end date-nya. Kemudian ketika dibuka juga ada semacam peta apa aja yang harus diselesaikan.